Persis dapat ini nih nanti Pak gitu. Tiba-tiba kemarin pertanyaannya kok langsung Kang Ricky Binpres jadi langsung juara. Kapanpun pada saat saya dibutuhkan oleh PBSI tangkis ya, saya siap. Salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Saya Danang Sundoro hadir di luar dengar dan layar kaca Anda yang pasti. Seperti biasa kita masih ngobrolin tentang olahraga. Yang terbaru selain sepak bola yang populer adalah bulu tangkis. Kemarin baru selesai tuh Singapura Open. Besok tanggal 4 itu ada Indonesia Open yang notabene itu gengsi sebagai tuan rumah. Di balik itu semuanya adalah para atlet yang menjadi tumpuan kita. Kebetulan bicara tentang atlet, kita kehadiran mantan pebulu tangkis yang juga sebagai pengurus. Orang Beken, orang Sunda yang sempat viral. Yang sempat viral karena kegantengannya. Gue bilang karena kegantengannya dah. Ricky Subagja, Kabid Binpres, PPBSI. Salam olahraga Kang. Alhamdulillah. Akhirnya. Kang Ricky, prolog gue di awal sengaja gue bilang karena kegantengannya. Kenapa kalimatnya seperti itu? Ini banyak artikel nih sebenarnya nih. Artikelnya coba nih Kang. Enggak, kalau ganteng dari kecil. Oh itu agak repot ini. Bukan gak cantik kan gitu. Gak cantik maksudnya dari kecil. Nih Kang, coba lihat Kang. Ricky Subagja punya istri 26 tahun lebih muda. Luar biasa. Itu gue gak bilang bahwasanya beliau itu bagaimana cara menarik wanita yang lebih muda, tapi gue menariknya karena kegantengannya. Kang, bersyukur aja lah. Tipsnya gimana Kang? Enggak, bersyukur aja. Alhamdulillah dapat istri lebih muda ya kan gitu. Tapi kita mau bahas olahraga apa bagaimana? Mbak Cica, salam hormat. Saya Danang, Kang Ricky. Saya ganggu sejenak Mbak Cica. Aduh 97 ya kelahiran nih Kang? 97 6. Oh 96 ya. Tuh dikoreksi guys. Persis dapat ini nih nanti Pak gitu. Oh jadi apa Olimpiade Atlanta ya. Dapat emas ya. Sekaligus dapat wanita untuk selamanya. Ya alhamdulillah. Amin. Ricky Subagja luar biasa, bersyukur saya. 27 Januari 1971. Ya. Subhanallah, keren juga. Aku masih berharap sebenarnya. Tipsnya apa ini sebenarnya? Mas Anang berapa ya? Gila, BL kan pada nungguin. Kenapa? Karena memang kehebatan Kang. Karena kegantengannya Kang. Atau inner beauty Kang atau gimana Kang? Enggak lah, saya saya bersyukur aja. Saya bersyukur ngalir begitu aja. Tapi saya pastinya kalau kita bahas pasangan ya. Ya saya alhamdulillah bisa dapatkan yang jauh lebih muda yang bisa membimbing saya kan. Iya. Saya sebatas itu aja ya guys. Ntar kalau kita ngomongin ntar disangkanya kita podcast. Nggak apa-apa. Kan terserah sih. Nggak apa-apa ya. Janganlah. Ya, Kang Ricky sibuk apa Kang sekarang Kang? Ya mas di bulu tangkis masih ya karena saya besar bulu tangkis. Memang pada saat istilahnya kalau bulu tangkis masih membutuhkan saya, insya Allah saya siap gitulah. Kenapa mau turun gunung Kang bahasanya Kang? Kabid Binpres belum setahun ya? Belum, baru Februari menjelang Februari akhir lah. Tahun ini 2024. Ya. Kenapa mau? Kalau saya kalau ke pengurusan kan sampai 2024 akhir ini. Iya. Jadi memang di ujung betul. Di ujung kepengurusan. Nah. Iya, kenapa Kang? Ya itu tadi bahwa kapanpun pada saat saya dibutuhkan oleh PBSI tangkis ya saya siap. Itu sih intinya. Ya, selain pastinya juga ya kepedulian lah ya terhadap perkembangan bulu tangkis di Indonesia ini. Ya pastinya terpanggil dan saya siap intinya seperti itu. Bukan karena mau saingan sama Rexy ya? Oh enggak, Rexy kan pelatih dia, Rexy Malaysia. Iya, kita masih komunikasi. Justru itu karena Rexy pelatih di Malaysia. Ini Kabid Binpres, levelnya lebih tinggi gitu kan, duduknya lebih tegak gitu. Tanggung jawabnya lebih besar. Oh iya. Tapi bicara tentang prestasi, guys. Kita suka nggak suka kalian para netizen badminton lovers suka tidak suka pada saat Kang Ricky sebelum duduk sebagai Binpres itu bulu tangkis menjadi saya bilangnya catatan aja ya.
catatan minus yang notabene selalu menjadi bahan gunjingan para netizen. Tapi setelah Kang Ricky duduk, bahkan wartawan pada saat jumpa pers yang mengatakan ya, Gimana? waktu terakhir di Indonesia Open, seingat saya kan sempat disindir tuh. Indonesia Master kali ya? Indonesia Master ya Iya, waktu itu ya. iya. Sempat disindir kalau misalnya Kang Ricky sekarang duduk kok langsung dapat prestasinya sudah luar biasa. All England kalau saat itu. Oh sorry, itu Indonesia press con Indonesia Open. Ya, benar, Indonesia Open, benar. iya. Ya saya bilang ya ini kan mereka proses panjang mereka lah. Ya saya nggak mungkin juga pada saat saya beberapa bulan ini ke belakang ya Februari akhir lah ya ada French Open, All England pada saat itu, Swiss Open, Tour Eropa. Nah itulah mulai saya diminta untuk jadi Kabid Binpres ya karena ini juga memang tidak mudah sebetulnya karena sisa waktu yang ada bahkan ini event yang lebih besar menjelang Olimpik ya. Betul. Sebetulnya saya di Januari awal 2024 ini masuk di ad hoc dulu. Untuk khusus Olimpik ya persiapan Olimpik karena ada tim Satgas ad hoc yang dipimpin Pak Fadil ya sekjen kita sekjen PPPBSI. Nah baru di Februari akhir lah mungkin jadi Binpres, artinya Binpres secara keseluruhan pemusatan latihan nasional dan luar pelatnas sebetulnya untuk mengurusin. Tapi ya saya katakan bukan berarti juga persis lah mungkin yang waktu di presscon ya bahwa ini memang sebetulnya dari yang awal proses panjangnya mereka para atlet pelatih ya sehingga pencapaian yang alhamdulillah kemarin di Tour Eropa terutama All England ya All England Indonesian Final di sektor tunggal putra dan juara di ganda putra gitu. Jadi sebetulnya ini kembali lagi sih sebetulnya ke atletnya juga. Ya, bagaimana atletnya juga mau apa enggak nih kira-kira kan gitu. Jadi kan enggak mungkin sesingkat itu juga lah. Artinya untuk bisa bagaimana tiba-tiba kemarin pertanyaannya kok langsung Ricky Binpres jadi langsung juara ya enggak ini karena itu memang proses panjang mereka sebetulnya. Tinggal kita mengetuk lagi lah hatinya. Yuk kalian mau apa enggak nih gitu kan. Kita harus sama-sama karena kita juga sebagai percaya saat ini untuk yang pertama tadi di ad hoc, kedua di Binpres ini ya memang mau tidak mau kita harus terus memberikan motivasi terutama para atlet dan juga para pelatih yang paling dekat atlet kan pelatih ya. Ini juga harus betul-betul bagaimana membimbing atletnya selain program latihan ya kan sebetulnya banyak hal ya untuk bisa atlet ini bisa. Yang penting mindsetnya atlet ini kan juga harus tahu persis lah tugas dan kewajibannya. Ya. Lebih enak atlet atau pengurus kan? Atlet lah, tantangannya beda. Lagi atlet ya ya istilahnya tinggal latihan bertanding gitu lah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai target diomelin. Ya kita sebetulnya ya itulah memang ya, dulu sih zaman saya misalnya ya enggak disuruh juga memang kita pada dasarnya kemauannya kan besar gitu ya. Jadi ya pastinya target-target itu juga apalagi dulu Ricky Rexi ya gitu ya. Kalau Ricky Rexi ya dulu 90-an sebetulnya lebih ke tunggal lah secara punya nama prestisnya gitu ya. Jadi kalau ganda kalau ada tunggal juara panjang lebar diikuti oleh Ricky Rexi. Tapi kalau hanya gandanya yang ini baru Ricky Rexi. Tapi kalau gagal, Ricky Rexi gagal judulnya. Jadi lebih berat sih sebetulnya. Tapi ya kita nikmatin aja karena pastinya juga kita persiapan latihannya juga yang baik ya. Tapi kalau jumpa pers pada saat Ricky Rexi itu kebanyakan Rexi yang bicara kan ya? Lebih tahu saya lupa juga ya Rexi. Ya mungkin karena menggebu-gebu kali Rexi ya. Pengurus sekarang apa tantangannya Kang? Yang paling dekat ini jelas ini kan di akhir kepengurusan ya bahwa bagaimana kemarin ada Thomas Cup juga di tim event. Secara tim event memang ini yang paling besar ya. Dan ya terutama nanti Olimpiade di Juli yang akan datang hingga Agustus tanggal 5 nanti. Itu tantangan paling besar prestasinya. Termasuk kalau dicibir sama netizen itu tantangan bukan? Ya itu kan hal yang biasa sebetulnya ya untuk bisa membangun semangat para atlet menjadi perhatian paling nggak mereka atau di badminton lover lah ya kalau di bulu tangkis gitu. Jadi ya saya biasa-biasa aja dan kita juga ya bersyukur artinya badminton lover terus menjadi pemerhati lah istilahnya ya terus mengikuti gitu.
bahasa saya kritikan aja deh. Ya. Kritikan ataupun saran yang udah pernah langsung masuk ke Binpres, Ricky Subagja, bla bla bla. Itu apa yang paling menyakitkan? Ada nggak sejauh ini, Kang? Apa ya? Susah gampang ini pertanyaannya. Karena dari yang semenjak ya Binpres ya, belum lama sebetulnya ya ada lah dari pastinya plus minus ya ada. Pernah dituliskan seperti apa? Pernah mendapatkan kado dalam tanda kutip apa dari Badminton Lovers dengan kalimat yang kayaknya nggak enak bener sih ini, tapi ya itu menjadi motivasi apa buat gua sendiri. Ya biasalah pada saat misalkan nggak secara langsung ke Binpres ya, tapi pada saat anak-anak atau atlet ini yang hasilnya kurang baik gitu ya, kan itu langsung responnya kan Langsung juga respon, ini harus begini harus begini gitu. Misalkan di ganda, oh ini harus dipecah. Nah itu mereka atau badminton lover ini atau netizen inilah yang sering ini. Tapi kita juga pastinya terus menerus lah. Bahkan selesai bertanding atau selesai dari event kita langsung evaluasi saat ini. Kita diskusi dengan pelatih, kita diskusi langsung dengan pemain apa yang dirasakan kemarin dan lain-lain ya. Dan itulah yang harus diperbaiki gitu. Nah, kalau bicara tentang hasil prestasi yang menjadi catatan Badminton Lovers kemarin Singapura itu, Kang? Ya, minggu lalu. Kita lihat dari 5 sektor, betul. 4 milik Tiongkok ya, Kang? 4 ya. 4 milik Tiongkok. Ya. 1 itu milik Korea, Tunggal Putri. Ya. An Seong ya, bulan pertama. Fajarian yang diharapkan harus puas dengan runner up-nya. Gimana, Kang? Ya, khususnya ini kan Super 750 ya, di Singapura Open ada Gregoria di situ semifinal. Ada beberapa memang catatan kalau dari saya bahwa beberapa pemain memang yang tidak sesuai harapan tampil ya, ada Jojo Ginting di situ. Di awal lagi betul ya, dan penampilannya juga mungkin kita juga sama-sama mengetahui ya. Nah, ini juga kita belum karena baru kemarin kembali ke Jakarta ya. Jadi masih belum kita diskusi dengan mereka. Ya, dan juga di sektor yang lain di luar yang Olimpik ya. Ini ada Bagas, Fikri, Leo Daniel yang kalau di babak awal. Beberapa pemain yang sampai dengan Fajri masuk di final, Grego di semifinal dan penampilannya juga menurut saya cukup baik lah ya di Super 750 ini, karena 750 atau 1000 Super 1000 ini kan ya tidak ada pilihan, mereka sudah di babak-babak awal juga sudah. Nah, mau tidak mau memang para pemain ini harus siap ya untuk bisa di mana mereka diturunkan sesuai levelnya. Jadi saya rasa kembali lagi hasil daripada Singapore Open ini ada beberapa catatan pemain yang memang sesuai harapan kita ya, tapi ada jelas yang tidak sesuai harapan. Nah, ini yang harus terus menerus ya. Kang, di bawah Binpres Kang Ricky ini sebenarnya kalau sebagai pengurus kita masih seputar tentang PBSI, sosok Kang Ricky Subagja di segmen ini. Apakah Binpres PBSI itu menargetkan langsung kepada pemain untuk bisa, ini kan level banyak BWF ini banyak tur Asia sampai dengan tur Eropa, bahkan terakhir kita nanti besok tanggal 4 di Indonesia Open. Si A harus dapat emas, tunggal putri atau ganda putra harus dapat emas, seperti itu kah, Kang? Ya biasanya kita dari biasanya sebagai Binpres untuk terus menargetkan memang para secara langsung. Para pemain, para pelatih ya, kita diskusi dengan pelatih karena saya nyampaikan ke pelatih di awal saya ditunjuk sebagai Binpres, kita kumpul baik pelatih Pratama, Utama, jadi kita sampaikan apa programnya dan target apa yang harus dicapai gitu ya. 6 bulan ke depan saya minta, katakanlah Mas Danang saat ini rankingnya ranking 200 misal gitu ya. 6 bulan ke depan berapa? Kita tanya sama pelatihnya, 150 kah, 160, 100 berapa? Dengan pelatihnya atau dengan atletnya juga? Dengan pelatihnya. Ya, di awal kan kita kumpul dengan pelatih supaya pelatih juga tahu persis pada saat pengiriman. Karena kalau kuota pengiriman Pratama itu dalam setahun 8 atau 10 event. Utama 12 bisa 14 event, dan terutama pada saat Olimpik kan ini juga sesuai kebutuhan lah untuk mencari poin dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus ditargetkan ke masing-masing pelatih. Jadi tidak hanya ini, dan kuota ini pun ini kuotanya sudah ada, sudah jelas ada, tetapi kan bagaimana kesiapan pemainnya itu sendiri, kesehariannya. Ya, kalau katakanlah kesiapannya kurang ya kita bisa geser ya, artinya tidak kita berangkatkan gitu. Nah, ini kuotanya sudah ada, tinggal kesiapan para pemainnya dan target-target tadi
yang saya sampaikan di awal bahwa bagaimana 6 bulan jangka pendek ya, Ya. bagaimana targetnya, jangka panjangnya seperti apa, ya kita sama-sama. Artinya kita kalau pelatih sudah misalkan, tapi kan kita diskusi dari 200 berapa nih, misalkan kan ya 160 kah, 100, katakanlah misalkan saya 6 bulan ke depan atlet ini Ya. 150 misalkan, Ya. oke kita tunggu 150. Nah kita ya nanti kita lihat, syukur kita konsekuensi? bisa. Ya pastinya juga kita tidak untuk event-eventnya juga kita bisa, pastinya konsekuensi kalau tidak tercapai gitu, Iya. kita bisa Degradasi. belum degradasi lah Belum, tahapnya oke. ya, kalau 6 bulan kan belum degradasi tahapnya ya, tapi bisa juga mungkin kita tidak dikirimkan ke event berikutnya gitu ya, kita kan dulu karena nggak sesuai target setiap turnamen gitu ya, diantaranya itu. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Lebih susah ya, Kang? Sebagai pengurus ya. Ya, tapi tantangannya kan menarik lah karena kita ya saya mungkin ngalamin juga apa yang pernah saya sebagai pemain seperti apa ya. Jadi berbeda tetapi ya menarik lah. Tantangannya luar biasa. Tapi ketua umum memilih Kang Ricky pasti punya target dong. Ya, saya pastinya juga terima kasih pada pengurus, ketua umum semua, ya tim ad hoc juga pada saat saya juga. Kalau di tim ad hoc saya wakil manajer ya, Ya. Olimpik gitu Olimpik. ya. Jadi manajer, ketua ad hoc, manajer, wakil manajer gitu. Nah, Binpres melalui wakil ketua umum Pak Alex pada saat itu, Pak Alex kita, saya diminta memang saya langsung untuk di Binpres ini. Sederhananya apa sih targetnya, Kang? Ya target besar tadinya Olimpiade. Olimpiade. Ya, Olimpiade jelas. 1, 2. Ya, lihat dari 5 Tiga. sektor yang ada, target ya kalau orang tadi Simas ya pasti ada ke sana lah. Kita lihat makin mengkerucut ini untuk mengejar sejauh ini sampai dengan Australia. Kan dari yang tur Asia ada Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia Open dan Australia. Nah, ini kan untuk seeded. Iya. Nanti kita lihat ya potensinya luar biasa lah. Saya rasa tinggal kemauan dan menjaga performa ya. Jadi intinya nggak kejawab guys. Targetnya berapa guys? Tapi di depan mata sudah ada hasil raihan dari Kang Ricky sendiri. Ya. Selepas yang satu ini kita coba balik bicara tentang Olimpiade dan juga Indonesia Open besok guys.